Halo, perkenalkan saya Chandrawan Putra Kevi Amtiran, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesiagaan darurat penanggulangan zoonosis dan partisipasi masyarakat. Kesiagaan darurat. Kesiagaan darurat merupakan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya untuk mengelola respons yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan, dalam hal ini zoonosis. Pedoman kesiagaan darurat. Pedoman ini disusun dan ditetapkan oleh Menteri bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait yang meliputi kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi. Pedoman kesiagaan darurat ini perlu disosialisasikan dan disimulasikan oleh Menteri kepada pemangku kepentingan antara lain otoritas veteriner, lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Disosialisasikan artinya menyampaikan atau memberitahukan tindakan respon cepat ketika terjadi wabah. Disimulasikan berarti menguji cobakan tindakan respon cepat yang harus dilakukan setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Pedoman kesiagaan darurat ini juga perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat tersebut. Penanggulangan zoonosis. Penanggulangan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Pernyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Otoritas veteriner. Otoritas veteriner merupakan kelembagaan untuk pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan. Otoritas veteriner terdiri atas Otoritas Veteriner Nasional, Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. Syarat untuk menjadi pejabat otoritas veteriner yang pertama, merupakan dokter hewan berwenang. Yang kedua, menduduki jabatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Menduduki jabatan di bidang karantina hewan ini khusus merupakan syarat sebagai pejabat otoritas veteriner nasional dan kementerian. Wewenang dari otoritas veteriner yaitu mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Wewenang itu meliputi yang pertama, secara umum untuk otoritas veteriner nasional dan kementerian, wewenangnya yaitu memberikan rekomendasi status bebas penyakit, penetapan dan pencabutan penetapan wabah untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta penetapan status darurat veteriner di tingkat nasional kepada Menteri. Yang kedua, otoritas veteriner provinsi dan kabupaten kota mempunyai wewenang untuk menetapkan analisis risiko penyakit hewan, menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah, memberikan rekomendasi penetapan dan pencabutan status wabah, serta penutupan dan pencabutan penutupan daerah akibat wabah bagi wilayahnya masing-masing. Penanggulangan wabah zoonosis khusus. Yang pertama, penanggulangan wabah zoonosis hewan akuatik dilakukan oleh otoritas veteriner berkoordinasi dengan kementerian di bidang kelautan dan perikanan. Yang kedua, penanggulangan wabah zoonosis satwa liar dilakukan oleh otoritas veteriner berkoordinasi dengan kementerian di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Yang ketiga, penanggulangan wabah zoonosis hewan untuk keperluan khusus. Penanggulangan zoonosis ini
dilakukan oleh otoritas veteriner berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Menteri di bidang kepabeanan. Hewan untuk keperluan khusus ini biasanya merupakan hewan yang dilatih secara khusus untuk kepentingan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau Kementerian di bidang kepabeanan. Partisipasi masyarakat. Partisipasi konkret masyarakat dapat dilakukan dengan yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga kesehatan hewan serta kebersihan dan kesehatan lingkungannya. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada pihak berwenang seperti perangkat kelurahan atau desa dan kecamatan, otoritas veteriner, dan atau otoritas kesehatan setempat. Pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Pelibatan masyarakat yaitu dapat dilakukan dengan membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis untuk memantau dan merespon jika ada kejadian zoonosis. Sekian video penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.